Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Nah bro, konspirasinya menarik kali ini. Benar. Ya gak sih? Apa nih? Bisa dibilang bukan orang hilang ya Fed ya. Bukan sih. Orang ditemukan. Orang ditemukan tapi tanpa identitas. Sampai sekarang ini bisa dibilang salah satu konspirasi yang unsolved, gak ketemu identitasnya gitu. Jadi pria berusia sekitar 60 tahun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang gak sadar gitu. Dia tuh sakit nih ya, dibawa ambulan. Terus setelah sadar, pria ini tuh mengalami amnesia dan hanya tahu namanya Charles Jamison Iya. gitu. Itu pun gue lupa nih, soalnya di sini gue langsung klaim aja sumber dari Indonesia tuh nggak banyak gitu. Dari luar rata-rata artikelnya, dan gue baca-baca juga ada beberapa perbedaan gitu. Jadi mungkin gue akan kasih tahu sedikit perbedaannya gitulah. Ya nanti biar kalian yang bisa coba nangkap sendiri gitu. Jadi tuh pas dia datang nih dari ambulan dibawa ke rumah sakit di London Boston ya kotanya. Terus tiba-tiba dia tuh langsung dirawat nih karena darurat banget gitu. Nah terus dokternya nanya, lah ini pasiennya namanya siapa gitu, nggak ada yang jawab. Akhirnya ambulan yang datang ditanya dong gitu, kayak namanya siapa. Ambulan cuma ngomong Charles Jamison gitu. Habis itu dia jalan lagi ambulannya. Nah udah, itu informasi pertama dan terakhir yang kita tahu Charles Jamison. Iya. Sedangkan Cuma itu aja. Iya, sedangkan kita nggak pernah tahu lagi dia tuh siapa dan ya kenapa bisa sampai di rumah sakit sampai akhir hayatnya. Nggak Tapi tahu. dianya sendiri juga lupa. Dia lupa. Dia itu siapa gitu. Jadi Cuma semua tahu pada main teka-teki aja, Is. Dari tato yang ada di tubuhnya. Gila, mantep bro. Ini yang gue suka. Iya gak? namanya. Tatonya tapi ada cluenya gak? Ada. Ternyata ada. cuma gambar-gambar doang. Ada bro, tenang aja. Kalau kayak gitu langsung gue buka aja dulu ya. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke para pendengar, apa kabar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam. Share dong ke teman kalian ya. Kalau ada yang namanya konspirasi tapi dibahasnya tuh menarik. Iya gak sih bro? Hard selling ya. Iya maksudnya kita butuh followers. Kita butuh pendengar. Yoi, biar masih lanjut gitu di noise. Aduh Medrian, mendekati kontrak-kontrak habis sih ya. Baju langsung pakai Is dia. Anjos, penjilat bro. Ini cucinya deterjennya bagus sendiri loh. Oh iya. aja. Biar gak rusak. Ini menarik sih ya. Tadi kita di awal tahun udah dibuka dengan konspirasi tahun katanya. Gitu. Oh, iya, 1725 gitu. Dan ini menjadi konspirasi kedua di tahun 2022. Dan semoga cukup menarik juga. Oke lah, langsung masuk aja ke misteri pria tanpa identitas Charles Jamison gitu ya. Jadi awal mulanya nih gue ceritain dulu. Jadi pada tahun 1945 sebuah ambulan membawa pria sakit bernama Charles Jamison. Setelah diperiksa ternyata pria tersebut menderita infeksi tulang sumsum yang membuatnya lumpuh gitu. Dan tidak hanya itu, pria ini mengalami amnesia. Ia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, keluarga, hingga kenapa dia bisa ada di rumah sakit tersebut gitu. Rumah sakitnya ini di London, Boston tuh rumah sakit kali ya? Apa kota juga ya? Boston kota setahu gue. London? Ini di Amerika. Di Amerika ini Bim. Inggris apa Amerika? Amerika. Hah? Di Boston, Amerika. Kan dia ini nanti database FBI. Iya. Oke. Nah, kasus ini semakin menjadi misteri karena bukan karena lambatnya investasi anjing, investigasi. Nanti kita ditambahin ini. Iya. Apa tagnya? Finansial ya. Iya, finansial. Investigasi karena sulitnya dipecahkan gitu. Bukan karena polisi yang lambat, bukan karena apa ya, nggak mau nyari tahu, tapi emang susah gitu. Ini masalahnya sampai FBI turun tuh bukan kasus sebenarnya menurut gua kasus yang simpel ya, tapi
nggak tahu kenapa mungkin mereka kepo juga gitu sama si Charles Iya. Jamison ini. Kasihan sih sebenarnya, dia kayak menurut gua lu bangun tiba-tiba tapi lu nggak tahu identitas lu. Gitu. Iya. Mungkin bisa dikira juga jadi mata-mata kali ya takutnya. Nah bener juga gitu, FBI. bisa juga jadi mata-mata FBI juga gitu. Dan sejauh ini menurut lu gimana nih, apakah dia acting? Ngapain anjing? Tapi mengingat umurnya sih 60 kan ya? 50-an lah. Nah umurnya tuh nggak tahu umur pastinya. Iya pasti kan, tapi kelihatan tuh dari mukanya. Kelihatan 50-60 lah. Kayak kalau misalkan tua agak wajar juga sih dia lupa-lupa gitu maksudnya. Amnesia ya. Kun. Iya, pikun. Iya, iya. Kan banyak tuh yang kasus kayak gitu. Iya, Cuma iya. anehnya itu nggak bisa dilacak datanya, itu yang anehnya sih. Nah, itu. Kalau untuk dia lupa, gue masih bisa lah, orang tua masih bisa pikun lupa. Ini menurut gua, apakah namanya tuh nggak pernah ada Charles Jamison? Karena namanya tuh dari ambulan yang ngasih. Maksudnya ambulan yang datengin dia. Namanya siapa? Charles Jamison. Itu jalan lagi gitu. Dan pas dia bangun, gue lupa nih, makanya ada beberapa artikel yang bilang dia tuh bener-bener gak inget namanya. Dan dokternya bilang nama lu Charles Jamison, soalnya tadi ambulan tadi tuh ngomong Charles Jamison. Sama dia cuma inget namanya gitu. Oh iya iya. Kayak gitu. Kalau menurut gue sih kayaknya sih dikasih tahu sama dokternya Charles Jamison gitu. Dan Iya. karena namanya juga nggak sesuai, KTP nggak ada gitu, nanti kita akan bahas ciri-cirinya juga ya. Orang jadi makin bingung Oke. gitu ya. Apalagi nih kejanggalan. Jadi kejanggalannya nih bukan kejanggalan sih, lebih tepatnya ciri-ciri Charles Jamison ya. Gitu ya. Jadi ketika pertama kali ditangani sama dokter, semua label merek pakaiannya nggak ada. Anjir kayak Joker anjing. Oh iya. Joker di Dark Knight nih itu. Pas dicek bajunya nggak ada ininya, jadi dia jahit sendiri gitu. Oh lah, ini nggak ada. Jadi tuh bener-bener nggak ada labelnya gitu. Dan menurut dokter usia Jamison ini sekitar 50 atau 60 gitu ya. Bisa dilihat dari penampilannya. Ia memiliki mata coklat, rambut putih, tinggi 6 kaki dan berat 200 pounds. Gitu, gue nggak tahu lah kurang lebih berapa kilo ya. Ia juga ada luka di pipi kanan. Hilangnya jari telunjuk dan kedua lengannya dipenuhi oleh tato. Jelas. Gitu. Semua ciri yang dimiliki Charles Jamison sungguh khas sebenarnya, sangat khas menurut gua. Tapi polisi nggak pernah bisa nemu identitasnya. Maksud gua, mungkin kalau seandainya gue nih yang lupa ingatan ya, gua nggak punya tato, gua nggak punya identitas, gua nggak punya apa, makin sulit. Gitu. Tapi masalahnya Charles Jamison tuh punya tato yang mungkin lu pasti inget lah gitu loh. Orang pasti kayak kayaknya gue pernah ngeliat nih tato orang ini gitu. Kalau nggak, Iya. oh itu tuh yang telunjuknya hilang ya, maksudnya udah nggak ada gitu loh. Maksud gue itu kan khas ya, semua ciri-cirinya dia Iyalah, kan. apalagi di umurnya segitu terus punya tato, pasti gampang diinget dong kayak Iya. kayak kakek punya tato nih. Iya kan. Terus ada codet Keren. di pipi kanannya. Yang kayak gitu kan bener-bener khas banget gitu. Tapi makin susah gitu polisi bener-bener untuk nyari taunya. Iya, iya, iya. Dan tato yang dimiliki sama si Jamison ini berbentuk bendera dan hati. Anjay. Terus tulisannya apa? Nasionalis. Spelty Splington. Saltis pitun. SpongeBob. Dan beberapa tato terlukis bendera Amerika dan England ya, Fet ya? British ini sebutnya. British tuh England kan? UK pokoknya. UK ya? Iya gitu. Dan salah satu tato bertulis US Navy. Gitu. Berarti orang berasumsi nih ya, dari tatonya ini Jamison ini kayaknya pelaut nih. Gitu ya, angkatan laut gitu. Dan hal ini didukung oleh rumah sakit yang ia kunjungi di Boston adalah rumah sakit khusus pelaut. Emang khusus pelaut. Dan anehnya juga ambulannya kan akhirnya dicari tahu dong pasti kan. Nih orang nganterin orang tiba-tiba kenapa nggak ada gitu. Dicari tahu nggak ketemu ambulannya. Dan nggak tahu dari mana. Makanya bingung, maksudnya ambulan di sana tuh ada ininya nggak sih, tulisan rumah sakitnya dari mana gitu? Atau ambulan doang biasa? Ambulan doang kali, Fet. Ya maksud gue kayaknya sama deh semua ambulan, cuma maksudnya harusnya bisa di-track kan. Nah, bukan pinternya sih. Case-nya adalah karena si Charles Jamison ini darurat banget, harus ditanganin. Gitu. Jadi kayak buru-buru nih tolong dong gitu. Jadi cepet gitu loh. Jadi orang enggak sempat nanya datanya, enggak sempat cari tahu dan lain sebagainya gitu. Gitu sih yang gue tangkap gitu. Dan ambulannya sampai sekarang juga enggak ketemu. Itu sih yang misteriusnya. Aneh dah. Ambulannya masa nggak ada anjir ketika dicari lagi. Ya, apalagi kalau itu ambulannya dari rumah sakitnya ya. Iya. Harusnya kan itu. Enggak sih, harusnya enggak dari rumah sakitnya sih. Atau lagi lewat. Maksudnya lagi menuju kemana gitu darurat,
ada dia nih. Ada si Di Charles tengah Jamison. jalan. Yaudah anterin dulu dah. Anjing, ke rumah sakit terdekat lagi ya. Iya. Goblok. Iya ambulannya aneh itu sampai sekarang juga masih kita belum tahu gitu kan. Pegadungan jadinya. Gaduh. Sebenarnya angkot ya. Ini aslinya bukan orang pemerintah gitu. Siapa nih? Pakai si ambulannya maksudnya. Oh iya. Jadi iya. kayak ngedropin badannya aja di situ. Nggak tahu tujuannya apa tapi. Iya, tapi kan dia bawa pasien. Charles Jamison ini kan. Iya. Ya, siapa tahu ada hubungannya dengan si ambulan ini. Iya. Si Charles iya. Jamison ini. Iya boleh lah. Ini mungkin pendengar yang dengerin juga boleh cari info juga ya. Karena susah sih sebenarnya dan gue juga nggak dapat begitu banyak. Kemarin gue dapat sumber Reddit cuma nggak bisa dibuka. Dan gue lanjutin lagi ya. FBI dan militer nih ya. FBI itu berarti Amerika ya. Oke. Nah FBI dan militer ini ikut turun tangan nih dan mencoba mengkonfirmasi nih identitas si Jamison lewat sidik jari. Teng tong teng, nihil hasilnya. Nggak ada catatan sama sekali tentang Jamison. Gitu. Fotonya pun udah disebar ke berbagai negara, tapi nggak ada satupun keluarga atau teman yang mengenal dirinya. Jamison menghabiskan waktu bertahun-tahun di rumah sakit dan hanya menggunakan kursi roda karena dia lumpuh ya. Ia nggak banyak bicara dan keadaannya pun nggak begitu baik. Gitu bro, sampai akhir hayatnya. Aneh banget sih kalau misalkan nggak ada datanya di FBI ya. Maksudnya kan data-data citizen pasti kan terrecord dengan baik gitu. Tahun 45 sih Vet. Sidik jari Tapi tahun 45 aja menurut gue setahu gue juga udah ada sensus deh Bim. Dari tahun 1800 juga udah terdata kan. Iya sih. Itu sampai nggak ada datanya loh. Iya. Gue juga ini makanya jadi misteri sih sebenarnya siapa sih si Charles Jamison ini gitu. Sampai masalahnya kasihan orangnya juga. Iya anjir, orang tuh berusaha membantu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Charles Jamison kan untuk membantu dia juga gitu. Iya. Tapi sampai sekarang ya udah bener-bener meninggal tanpa identitas, makanya bisa gue bilang pria tanpa identitas dan namanya juga belum tentu bener sebenarnya kan. Dan setahu gue juga fotonya dan ciri-cirinya disebarin kan ke pokoknya ke seluruh Amerika lah. Iya. Disebarin dan nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya kalau dia umur 60-an nggak ada yang tahu, menurut gue itu aneh sih. Kecuali dia umur 90 ya. Ya mungkin udah ada yang pada mati dong teman-temannya segala macem. Tapi kalau 60 masih banyak temennya lah yang hidup atau orang-orang kenalannya yang hidup. Iya, atau harusnya masih banyak yang tahu. Dia mungkin keluarga lah ya, paling dekat keluarga gitu, atau mungkin kalau seandainya dia emang keluarganya belum nggak punya keluarga ya paling teman dekatnya gitu. Iya sih gak sih? Tapi gue jadi mikirnya karena nggak ada sidik jari apa jangan-jangan imigrasi ilegal apa sih? Iya imigran ilegal kan yang masuk ke sana. Iya, tadi gue juga mikir kayak gitu sih Riz. Nggak ada teman, nggak ada sidik jari. Terus mungkin emang karena umur yang udah tua dia jadi lupa identitasnya, jadi makin ribet aja. Iya sih. Tapi kan kalau misalkan tadi gue juga mikir kayak gitu ya, kayak imigran gelap dari mana gitu. Cuma masih ada celahnya sih. Aksen pasti. Oh iya. Tapi kan dia nggak banyak ngomong. Pasti kan maksudnya kalau dites ngomong sesuatu kan aksennya kan kelihatan kan. Iya. Soalnya tadi gue juga mikir maksudnya kayak aksen yang paling mendekati Amerika apa gitu. Dan menurut gue nggak tahu emang ada ya. Kanada. Iya, dekat lagi. Ya tapi kan udah disebar juga ya. Cuma pakai border maksudnya. Udah setelah itu tuh sebenarnya udah disebar foto-fotonya dia. Case ini nanti gue akan kasih tahu, dia tuh udah melibatkan Angkatan Laut Selandia Baru, udah melibatkan Angkatan Laut Inggris. Sebesar itu kasus cukup menggegerkan lah untuk mungkin lebih ke case pemerintahan gitu ya. Karena kepo kan mungkin dari tatonya kan gitu. Ada tulisan US Navy gitu dan habis itu ada tato yang kita lihat pelaut dan lain sebagainya gitu. Itu membuat orang kayaknya dia ya kalau sebagai beneran di Angkatan Laut dia harus dicari tahu nih gitu. Pahlawan lah. Oke. Iya kan benar. Menarik sih. Yes gitu ya. Gue lanjut lagi dulu deh ya. Jadi ini misterinya tuh dimulai bro. Gitu. Jadi boleh deh Faris nih untuk misteri pertama dimulai akhirnya. Oke, misteri pertama pada tahun 1956 seseorang datang dan bilang bahwa ia mengenal Jamison setelah melihat fotonya. Orang itu mengklaim bahwa itu seperti ayah mertuanya yang bernama Frank J. Higgins. Semakin menariknya, Higgins juga bekerja di kapal barang yang disebut Francis Salman. Dan dia menghilang di laut saat berlayar dari Maine ke Newfoundland pada Desember 1941.
Ketika semua orang sudah bersemangat, ternyata sidik jari Jameson berbeda dengan Higgins. Gitu. Jadi Jadi bukan. Fix. sekolah. Gimana udah percaya belum, Miss? Kalau itu Higgins. Iyalah. Kayak gitu. Dan Udah ya masih bukan anjir nih. iya, berarti menurut dia kita tebak-tebakan dulu lah dari clue-clue yang ada, ciri-cirinya gitu. Dia Apa? angkatan laut atau warga biasa? Kalau gue ya angkatan laut atau warga biasa. Tapi kalau dari tato doang susah sih. Maksudnya bukannya semua warga bisa nato? Ya bisa, tapi atas dasar apa? Apa kalau tiba-tiba gue pengen nato apa Polri gitu misalnya, kayak aneh gak sih? Atau lu pengen pengen nato misalnya apalagi gitu loh, Garuda Indonesia gitu misalnya, atau apa gitu kan. Tapi Bisa maksudnya aja sih, bisa maksudnya. aja kan kalau Bisa, motif tatonya bisa. siapa tahu maksudnya terinspirasi atau Ya siapa pengen tahu masuk emang dia US pengen Navy kan, kan. cuma nggak bisa gitu. Nah, iya. Cuma maksudnya kalau dia ngomong pada percaya dia US Navy, dia nggak nyebutin satu nama rekannya gitu ya. Pasti ada dong, Bim. Misalkan kalau lu masuk suatu angkatan pasti ada kayak teman perjuangan lah yang pasti lu kenal gitu. Ya kalau dia nggak ngomong kayak gitu, menurut gua masih kurang sih buktinya dia masuk US Navy. Kalau cuma dari tato ya. Iya. Beda lupa bro, Ya temennya maksudnya, temen-temennya. temennya Navy-nya itu. Teman-teman Evi-nya itu nggak ada yang tahu. Pasti kan at least kayak, oh ini senior gue nih dulu nih yang sering mukulin gue atau apa gitu kan. Biasanya kan. Tapi nggak ada juga yang tahu sampai sekarang gitu. Ya atau memang dia veteran aja, terus terlupakan gitu. Bisa jadi ya, kurang dihargain ya. Ya dilupain aja pasti kan. Biasa- Juga dia misalnya aktif perang umur 40 tahunan. Terus sekarang misalnya udah 20 tahun silang kan. Dia mukanya udah berubah dong, pasti udah tua. Namanya kagak ada lagi. Iya. Orang pasti kagak kenal itu siapa gitu. Oke, tapi lu kepo nggak kenapa tiba-tiba dia dibawa ke rumah sakit dengan keadaan yang cukup kritis? Kepo sih kenapa tiba-tiba kayak gitu sih. Udah tahu juga lu. Kalau gue sih ada sedikit fakta yang beda. bukan sedikit fakta yang beda ya. Maksudnya adalah dari yang gue percaya nih kayaknya mungkin benar juga gitu. Oke, ini yang belum, by the way yang belum baca Faris kayaknya deh. Bener ya? Gitu. Jadi mungkin kita giring Faris. Nah, misteri kedua nih ya. Pada tahun 1953 direktur baru nih ya rumah sakit tersebut yang di Boston ini bernama Oliver C. Williams. Nah, dia tuh memutuskan untuk menguak lebih dalam misteri Jameson ini. Jadi kayak, aduh nih gue punya pasien gak minggat-minggat nih ya. Kayaknya sepertinya harus gue selidiki gitu kan. Terus ia mencoba berkomunikasi dengan Jameson dengan cara merancang permainan kata di mana Jameson akan diperlihatkan gambar dan dikasih apa sih kayak frasa atau apapun lah biar si Jameson ini bisa mau komunikasi gitu ya. Nah, si Jameson ini coba diajak komunikasi nih. Akhirnya dia juga dibawa nih beberapa gambar angkatan laut Inggris dan foto berbagai kapal Inggris gitu. Nah, dia tuh melihat melalui ilustrasi. Si Jameson ini sama sekali nggak peduli dengan materi yang berkaitan dengan zaman modern gitu. Jadi dia tuh kayak, gue nggak tertarik nih sama hal-hal modern gitu. Dia tuh pas dia dikasih gambar seragam angkatan laut dari Perang Dunia Pertama, dia bertanya dengan heran mengapa chevron ditempatkan secara tidak benar dalam 4 gambar. Gitu. Gue kurang tahu sih chevron itu apa ya. Gitu. Seperti yang kemudian diakui oleh Barker. Dia sengaja mengubah lokasi chevron untuk menguji kompetensi Jameson. Jadi si Barker ini yang nguji si siapa? Jameson ini. Untuk ngelihat gambar dan lain sebagainya gitu. Dia sengaja nih chevron ini dipindahin ke tempat yang beda mungkin, atau bendanya tuh nggak di tempat yang benar gitu. Terus dia kayak, kok beda sih tempatnya gitu. Ini makin menguatkan kalau dia emang angkatan laut gitu. Karena dikasih gambar-gambar modern tuh dia nggak mau. Gitu. Dia cuma tertarik sama hal-hal yang berbau sama angkatan laut gitu. Nah, dalam percakapan dengan pakar angkatan laut nih ya, si Jameson ini mengakui bahwa dia tuh bertugas di kapal perang Bellerophon segera setelah kapal meninggalkan stok gitu ya. Ini tuh nggak mungkin banget gitu, karena kapal perang tersebut memulai pelayaran perdananya pada tahun 1907 gitu.
kedalaman ingatannya yang lumpuh, Jameson ini menarik ingatan tentang bagaimana kapalnya menuju semenanjung Jutlandia pada tanggal 31 Mei 1916. Pertempuran laut yang terkenal terjadi di sana, di mana kapal-kapal Jerman di bawah komando Laksana Scheer menimbulkan kerusakan signifikan pada di bagian kapalnya dia lah. Gitu. Anehnya si Jameson dengan tegas menolak untuk berbicara tentang kerugian Inggris gitu. Nah ini gue kayaknya rada sedikit bingung sih sejujurnya ya. Dia ngomong gini, jika salah satu kapal tenggelam saya tidak melihatnya gitu. Jadi nggak ada di skrip, nggak ada. Baru tambahan gue. Jadi si Jameson ini dia tuh, gue juga kurang paham, dia tuh ada hubungannya nggak sih sama Inggris? Karena setahu gue ada ya, sama UK ya, angkatan laut ya, atau kolaborasi atau gimana ya? Karena di sini dimention gitu, dia tuh nggak mau ngomongin tentang apapun tentang kejadian yang merugikan atau berbicara tentang kerugian Inggris gitu. Karena kan tadi juga di tatonya juga ada UK-nya juga kan? Benar. Gitu. Tapi ya karena dia juga nggak tahu siapa, identitas juga belum kebentuk, jadi artikelnya juga kayaknya ngawang anjir juga. Gitu. Jadi berteori-teorinya mereka lah. Gitu. Nah, setelah dia menolak untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut, hebatnya dia berbicara seolah-olah dia menganggap dirinya seorang tawanan perang, wajib menyimpan informasi rahasia yang penting bagi negara, katanya. Jadi kayak seolah-olah kayak, ih gila, gue mau diinterogasi nih bos. Gimana bro sejauh ini? Gue mikirnya sih veteran perang sih, angkatan laut. Cuma dia emang udah tua, terus lupa ingatannya. Iya bisa jadi, itu bisa jadi. Apa karena trauma? Bisa jadi karena ada apa ya, trauma perang kan, dampak ke mentalnya, terus malah jadi lupa. Dan itu mungkin karena itu juga dia jadi berskenario kalau sampai sekarang dia masih di situasi perang gitu, kayak takut diinterogasi, dia nggak mau ngasih tahu apa-apa, atau mungkin bahkan dia pura-pura lupa biar dia ceritanya jadi nggak ngasih info ke musuh gitu, nggak ngasih info ke musuh. Tapi ngapain kalau dia pura-pura lupa sebenarnya? Ya karena dia masih menganggap ini peperangan. Gue lanjut dulu nih ya. Jadi melalui cara ini kayak cukup efektif nih ya. Beberapa informasi lainnya juga didapat gitu. Nah si Jameson ini nyebutin 2 orang nama kebangsaan Inggris gitu ya, yaitu Benjamin Disraeli dan William Gladstone. Jameson mengira mereka tuh masih hidup, padahal mereka udah meninggal cukup lama gitu. Jadi makin aneh lagi nih, orang makin aneh gitu. Sekalinya ngomong dikasih ini keluar 2 nama orang, tapi orang itu udah meninggal cukup lama dan dia masih menganggapnya hidup. Masuk dong berarti dia sama teori yang dia masih mengira ini zaman peperangan. Masuk. Iya masuk sih. Tapi itu 2 orang itu siapa ya? Nggak dikasih tahu ya backgroundnya. Maksudnya kan kalau misalkan itu yang disebut angkatan laut, ya berarti semua teorinya ya benar, dia berarti dari angkatan laut. Tapi nggak ada kan? Iya. Gue sambil lanjut dulu kali ya. Nah si Jameson mengira tuh masih hidup gitu ya. Nah setelah informasi terus digali, akhirnya Jameson ingat bahwa ia bertugas di Angkatan Laut Inggris dan berasal dari London. Ia tinggal di sebuah rumah abu-abu. Dia juga berkata pernah bertugas di kapal bernama Bellerophon selama Perang Dunia I. Selain itu dia juga menyebut pernah bertugas di kapal Cutie Shark. Semua informasi ini nampak membuka titik terang. Tapi ternyata Angkatan Laut Inggris mengkonfirmasi tidak ada catatan Jameson dan Cutie Shark yang si Jameson sebutin. Itu adalah kapal yang udah gak beroperasi selama 50 tahun lalu. Time travel ya. Gila ya, makin aneh maksud gue. 10 tahun, dia umurnya 60 ya. Masih 10 tahun aja. Gila kan. Umurnya sih belum tahu sebenarnya umur pastinya. Cuma kan itu ini perawakannya kan. Bisa jadi sih kalau misalkan dia umur 70 ya, 20 pasti dia ikut perang. Iya. Gitu. Nah itu. Tapi kalau 70 kan ini kan berdasarkan perawakan, Riz. 70 sama 60 setahu gue bedanya lumayan jauh sih. Tapi kayaknya sama-sama aja sih, tua-tua juga. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang beda, bro. Iya kan keturunan Firaun nih. Anunnaki. Bangke. Tiba-tiba Anunnaki. Ya itu tuh. Ini gimana nih sampai Cutie Shark dulu nih. Cutie Shark. Tiba-tiba dia nggak ingat apa-apa. Ingetnya cuma ini, tapi kapalnya udah nggak beroperasi 50 tahun. Aneh sih, memang sih.
Tapi gue masih percaya dia masih kayaknya kayak termotivasi banget masuk angkatan laut sih. Jadi gila. Iya. Oh, kayaknya ya. Bisa jadi sih. Bisa. Tapi bisa ada database-nya sih. Iya. Soalnya kan kalau perekrutan angkatan-angkatan kayak gitu kan pasti kan diseleksi dengan ketat. Terus juga data-datanya kan pasti tertulis gitu, diketik segala macem. Tapi dia enggak ada. Tapi kayaknya banyak case kayak gitu nggak sih, veteran-veteran perang yang hilang gitu, yang dilupain gitu aja. Karena kan zaman dulu emang nggak tahu juga sih gue, emang nggak dicatat kali ya. Kayak zaman perang dunia 1 gitu loh kan, soalnya kayak semua orang ikut aja kalau bisa gitu perang, bantuin. Iya. Buru-buru nyatat anjir, kan dia masih mikirin untuk menang gitu ibaratnya kan. Bantuin dulu gitu ya. Iya. Susah juga nyatat absen dulu anjir. Kalau mungkin kalau udah agak maju ke depan tuh perang-perangnya udah mulai dicatat kali tuh. Iyalah pastilah. Gitu entah pakai langsung sidik jari net langsung keluar kan, langsung data-datanya. Gitu bisa jadi gitu. Dan informasi akhirnya terus digali juga. Si Jameson mengatakan kapal Selandia Baru Hinomoa. Setelah dicek Angkatan Laut Selandia Baru, ternyata nggak ada juga catatan mengenai Jameson. Oke, kalau makin halu bro. Bohongnya ditahan kali dikit-dikit ya, biar riset dulu. Terus akhirnya mikir lagi bohong apa gitu. Tapi ini udah aneh banget sih menurut gue. Aneh gitu loh. Kayak gue yang tadi baca kasus ini, gue ketawa pas di Selandia Baru kayak, men lu nggak cukup apa udah Amerika sama Inggris gitu ya yang nggak nemuin catatannya. Tiba-tiba Selandia Baru gitu. Iya. Ini aneh gitu. Dan ternyata ya tadi catatannya juga nggak ada. Titik terang pun makin ketutup malah. Catatan Angkatan Laut AS. Nah ini sebenarnya, ini gue mau discuss sih sebenarnya ya. Gitu. Ini yang lu baca gimana, Fet? Dia tuh sampai meninggalnya emang gak ditemuin catatan akhir Jameson. Iya, kalau yang gue baca sih udah dia pokoknya sampai 30 tahun kemudian sampai dia mati nggak ada yang tahu sih dia siapa. Nggak ada yang mengkonfirmasi gitu. Dia dari mana atau siapa gitu. Keluarganya siapa nggak ada sih. Kalau yang gue baca ya. Gitu. Nah tapi ini yang gue baca nih ya sumbernya dari IK-PTZ-RU. Fix gak sih? Itu fix ada virusnya aja. Fuck man. Shit gitu kan. Abis itu ada lagi nih dia tuh kalau dia bilang artikel menurut dia ya, itu Angkatan Laut Amerika mengkonfirmasi kalau Jameson ini benar ada catatannya. Nah dia tuh akhirnya ingat bahwa dia tuh ketemu nih sama yang namanya Jameson. Dia menawarkan untuk meriksa dokumen kapal perang Leyden pada tahun 45. Seperti yang sudah diketahui pejabat Inggris dari dokumentasi kapal pada tahun 24 Januari 95, dia tuh bilang ada seorang pria di atas kapal terlihat dari Leyden di laut lepas. Ketika dia dibawa ke kapal, dia berbisik Charles Jameson dan pingsan. Gajahnya kayak film dah. Dramatis banget aja. Ya, matinya kepalanya ini yang nengok ke kiri. Aduh. Sorry ya, gimana namanya juga konspirasi ya, channel konspirasi. Kocak dah. Aduh, ngakak juga nih ya. Masih menjadi misteri bagaimana Jameson berakhir di laut ketika tidak ada kapal atau puing-puing di dekatnya gitu. Nah ini udah kalau itu dari kalau nggak salah webnya tuh rumahmisteri.com deh. Kayak gitu tadi ya kayaknya ya. Fix bumbu anjing. Nah tapi nih ini ada tadi tuh dari IK strip dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi catatannya tuh akan dikonfirmasi kalau si Jameson tuh pernah ibaratnya jadi angkatan laut gitu. Dan dia tuh bertugas di sebuah kapal pengangkut dan berlabuh di Boston beberapa hari sebelum ia dibawa ke rumah sakit. Gitu. Dan catatan itu menyatakan juga bahwa Jameson telah berada di kamp tawanan perang Jerman dan dijemput oleh kapal lain setelah kapal Cutie Shark membawanya. Gitu. Tapi anehnya kapal si Cutie Shark udah gak beroperasi 50 tahun lalu. Gitu. Apakah kapal lain atau gimana itu masih bener-bener
aneh banget, gue mencoba apa ya, narik garis benang merah tuh nggak nemu nih untuk yang case ini gitu. Untuk si Amerika konfirmasi catatannya si siapa Jamison ini gitu, ada yang bilang so si Jamison tuh karena kena apa kapalnya hancur tapi dia doang yang hidup gitu, akhirnya ditemuin sama orang, dibawa ke naik ambulan untuk ditaruh ke rumah sakit Boston gitu. Ada yang bilang tadi kan kalau itu kan US kan dia bilang konfirmasi Jamison tapi juga masih bingung kan. Kalau di sini dia konfirmasi di web yang beda, nemuin gitu kalau si Jamison ini berlabuh di Boston. Kayak gitu. Dan untuk artikel ini gue nyampur sih sama artikel luar. Kalau artikel luar sih malah nggak ada yang mengkonfirmasi. Iya. Pokoknya udah dia mati ya tanpa ada yang tahu gitu. Ya kayaknya gue percaya artikel luar deh juga nih. Gimana bro? Charles Jamison. Jadi dia siapa? Bingung dia orang Amerika apa Inggris? Atau orang di luar itu. Nah tapi aksennya lagi Riz. Kayak feeling gue sih antara dua itu sih. Cuma kalau dia orang Inggris harusnya mah dari aksennya pasti ketahuan kan. Iya. Malah gue jadi percaya kalau lu bilang Kanada. Tapi kalau Kanada ngapain benderanya Amerika sama Inggris anjing? Iya juga ya. Iya dia emang orang Amerika tapi suka bolanya Inggris. kayak kita gitu kayak ya. Kita gitu loh. Tapi maksudnya kalau gue juga nggak tahu sih masuk US Navy boleh dari warga negara asing apa enggak sih? Susah kayaknya zaman segitu dah. Menurut gue ya kayak apa ya kayak ini aja Fed kan beberapa tentara kan juga ada yang kayak nuker ya, maksudnya sih kolaborasi atau apa gitu ya. Oh maksudnya rasnya campuran gitu. Bukan ras campuran tapi kayak misalnya study exchange gitulah, tentara tuh sering kayak gitu. Nah mungkin dia ke dari Amerika ke Inggris gitu loh. Iya feeling gue sih juga gitu sih, dia tentara Amerika terus di deploy buat nugas di Inggris mungkin. Iya. Tapi bingung juga sih, nggak ada datanya ya. Nah itu bikin aneh. Di Inggris nggak ada, di Amerika juga nggak ada. Maksudnya masih masuk akal gitu kan kalau dia dari Inggris, dicek datanya di Amerika ya nggak ada dong pasti sidik jarinya. Cuma kalau misalkan dia awal dari Amerika terus deploy ke Inggris, harusnya dari awal udah ada tuh datanya dia tuh. Nah iya benar. Nah di Selandia Baru juga nggak ada. Selandia Baru nggak usah kali. Tapi mungkin dia pernah kali ke Selandia Baru emang tugasnya mungkin. Iya. Nama juga angkatan laut kan, keliling-keliling ya. Ini dia nyebut tanpa konteks aja kali, cuma si dokternya nganggepnya kayak lu angkatan laut Selandia Baru gitu. Mungkin dia cuma nyebut tempat aja kali. Tapi keren sih, maksud gue kepala rumah sakitnya mau coba nyelidikin nih si Oliver si Williams ini. Ini beban bro. Iya. Ngabisin duit. Iya sih. Ya tapi sampai sekarang ya udah dia nggak dikenal sebagai pria tanpa identitas. Ini veteran yang terlupakan sih kayaknya sih kalau feeling gue ya. Kalau feeling lu? Iya. Veteran udah lama perang, terus balik ke negaranya udah nggak punya apa-apa, nggak ada keluarga, nggak punya rumah, terus jadi gelandangan. Kan banyak kasus kayak gitu kan. Ya banyak sih bener. Tapi gue masih meragukan dia angkatan laut. Gue malah berpikir jahat bener. Dari awal aja sih aneh. Yang tiba-tiba ambulan datang cuma bilang Charles Jamison, terus sudah cabut gitu. Malah gue mikirnya jangan nih orang kayak bekas eksperimen gitu, tulang sumsum belakangnya kan maksudnya siapa tahu gitu. Pencurian organ. Liar banget anjing teorinya. Kalau pencurian organ tadi gue juga mikir gitu Riz, cuma kan pasti kan dicek sama dokter organ-organnya utuh dong. Gagal bro. Pas dia motong tulang sumsum kepotong lagi balik. Udah kayak apa ya. Tapi ya itu sih menurut gue dianya juga ambulannya udah aneh itu pertama nggak ketemu. Gue yakin harusnya ada sih, ada petunjuk karena petunjuknya paling kuat di ambulan. Lu nemuin dia di mana, ya kan? Kenapa lu bawa dia? Nggak mungkin ambulan lewat doang kan? Pasti ada yang nelpon, gitu. Masa sampai kartu identitas, KTP dan lain sebagainya, dompet masa nggak ada sih? Nah itu kan? Ya kan semua apa sih label baju dicopot gitu. Iya. Alasannya apa? Pasti kan ada orang yang gituin atau enggak dia sendiri. Bro. Iya sih. Gua aja kan suka gue gunting. Gatel masuk akal sih ya. Enggak, tapi misalkan itu bener yang tadi gue bilang, ini tunjuknya kan nggak ada nih. Misalkan dia ngelawan, tunjuknya dihilangin kali. Goblok ini. Soalnya setelah gue baca yang angkatan laut itu, gue nggak ada yang bikin gue yakin banget gitu. Gitu sih, walaupun yang dia jadi percobaan juga nggak ada yang bikin yakin sebenarnya.
Tapi dibisikin ya. Tapi gue masih mikirnya ke veteran sih, karena masuk akal gitu, nunjuk hilang ya kan. Iya, bekas perang. Iya, bekas perang. Terus juga perang gimana nih di laut emang bisa ya? Ya emang nggak bisa tembak-tembakan. Nggak bisa anjir. Emang dia harus di laut terus. Anjir. Nggak bisa ke atas juga. Nggak boleh turun ya. Goblok. Itu ada pelunjuknya hilang. Terus tadi dia ada yang dibilang habis dari camp tawanan Jerman kan. Iya. Siapa tahu aja mungkin kan bekas dari situ trauma gitu, habis disiksa segala macem, lama-lama jadi stres gila anjir. Nazi dong ya. Balik-balik ya udah pikirannya udah hilang aja. Pas balik ke Amerika udah nggak punya keluarga, nggak punya rumah, otaknya juga udah rusak gara-gara disiksa. Kalau misalnya itu benar, make sense sih menurut gua kalau veteran yang dilupakan. Iya, masih masuk akal sih. Iya. Mungkin itu menurut gue juga yang paling kuat sih teorinya ya. Gitu karena dari ya yang kita baca juga clueless juga sih. Iya. Gitu, tapi gue kepo aja, penasaran gue, makanya gue nggak coba ngangkat kasus ini kan, berteori juga, dan mungkin biar kalian tahu nih kalau pernah ada orang yang ya gimana ya, lu hidup pasti pengen dong dikenal gitu ya sama orang gitu, banyak orang yang sayang gitu, tapi dia meninggal dengan tanpa identitas gitu. Walaupun ya emang semua orang kenal dia jadinya, tapi kan belum tentu namanya Charles Jamison gitu yang pertama kan. Iya. Gitu, jadi kayak film Memento aja yang cuma coba nyari clue di tato gitu kan. Yang masalahnya tatonya nggak ada. Coba gambar anjing, ternyata bener Amerika sama Inggris doang. Tapi ada hati jangan lupa gitu. Ya segitu aja sih ya dari Opini Tengah Malam. Bisa follow Twitternya, kunjungin websitenya, subscribe YouTube-nya, follow di Noise gitu, share juga ke teman-teman kalian, follow sosial medianya ada di TikTok, Twitter, dan Instagram. Segitu ya dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.